Kemudian yang kedua adalah dari sisi mengendalikan gaya hidup. Nah, ini nggak gampang ya. Kebanyakan dari kita biasanya kalau pendapatan naik, biasanya kita punya pengeluaran akan naik juga. Nah, kamu harus sering-sering refleksi diri kamu. Walaupun ini mungkin kamu sudah sering dengar di luar sana, ataupun dari saya, kamu refleksiin lagi per sekarang. Misalnya bulan ini, bulan September, atau bulan kemarin, bulan Agustus. Kamu punya pengeluaran gimana? Kamu udah coba bagi belum? Mana yang benar-benar kamu butuh, mana yang benar-benar kamu inginkan? Kamu udah budgetin belum? Misalnya, untuk belanja bulanan, untuk beli-beli es kopi bulanan, kamu budgetin berapa per bulan? Nah, kalau saya budgetin biasanya saya bedain rekening. Ini juga satu trik ya. Jadi saya misalnya ada 3 bank, rekening A di bank A, rekening B di bank B, rekening C di bank C. Tiga-tiganya punya fungsi yang berbeda. Misalnya kalau kamu punya cicilan, ya udah di bank A itu untuk bayar cicilan. Bank B untuk biaya hidup, bayar makanan, bayar air, listrik bulanan. Terus rekening bank yang C ini adalah untuk yang kamu pakai untuk keinginan. Jadi kamu misalnya mau beli es kopi, pengen keluar ke mall, nonton bioskop sama pacar, itu pakai rekening yang C. Nah, kalau dari saya ada satu rekening lagi, rekening D ya, tambah satu rekening untuk rekening investasi. Jadi ketika uang ada yang masuk, saya langsung masukin ke rekening investasi, baru pakai sisanya. Tapi terserah, intinya kamu harus bisa bagi-bagi. Gitu supaya kamu bisa kelihatan nih budgetnya kamu per bulan apa, yang mana nih yang jebol, kemudian kamu bisa kontrol dengan baik. Dan kamu harus ingat ya bahwa kekayaan itu adalah yang tidak terlihat. Jadi kalau misalnya ada 2 orang, dua-duanya punya uang 5 miliar, kemudian satu orang itu dia pakai uang 4 miliar buat beli mobil mewah. Seakan-akan kalau kita lihat dari luar, yang beli mobil mewah ini lebih kaya. Padahal di per sekarang dua-duanya sama kaya. Kalau kita tarik 5 tahun, 10 tahun, misalnya yang punya uang 5 miliar itu investasiin uangnya, kemudian dibandingkan dengan orang yang tadinya beli mobil mewah ini, dia investasinya mungkin cuma 1 miliar, maka akan jauh lebih kaya yang punya 5 miliar. Kalau dia investasinya benar. Gitu. Jadi kekayaan itu adalah yang tidak terlihat. Ya jangan sampai kamu tertipu. Kamu lihat di sosial media banyak orang, wah dia naik bisnis kelas, pergi kemana-mana, makan mewah-mewah. Belum tentu dia lebih kaya dari kamu. Ya kamu harus ingat nih ya, saya udah ketemu orang banyak banget macam-macam. Dan ini satu fakta di lapangan yang menurut saya ya memang seperti itu gitu. Ada orang-orang yang mereka pakai uangnya mayoritas untuk kasih lihat ke orang lain bahwa dia itu mampu gitu. Dan orang yang kelihatannya nggak mampu belum tentu dia itu lebih miskin dari orang yang kelihatannya mampu. Dan kamu harus ingat ya, lebih baik kamu capek sekarang, kontrol keuangan sekarang, investasi dari sekarang, daripada capeknya nanti pada saat tua. Ya karena kita semua pasti masuk usia tua. Kamu mau jadi influencer,